Hai, halo, selamat malam teman Bakudaya. Selamat datang di webinar Bakudaya bulan November 2025. Senang sekali kita semua bisa berjumpa kembali di webinar bulan ini. Malam ini kita akan membahas tema yang sangat relevan dengan dinamika organisasi hari ini. Leading Strategy from Vision to Execution. Terima kasih teman Bakudaya telah meluangkan waktu di tengah kesibukan teman Bakudaya. Saya, Reni, akan menemani jalannya acara hingga selesai. Namun sebelumnya, saya sampaikan 3 hal terkait pelaksanaan webinar malam ini ya. Pertama, agenda adalah paparan dan talk show diikuti dengan tanya jawab. Sepanjang sesi, fitur chat, berbicara, dan video peserta tidak aktif. Kemudian diikuti dengan sesi tanya jawab. Nah, pertanyaan dari teman Bakudaya akan dibacakan di sesi tanya jawab nanti. Jadi, silahkan tuliskan pertanyaan melalui form Q&A yang kami bagikan di kolom chat Zoom. Ketiga, terkait sertifikat. Bagi teman Bakudaya yang mengikuti keseluruhan webinar dan menginginkan sertifikat kehadiran, informasinya akan kami sampaikan di akhir sesi. Webinar Leading Strategy from Vision to Execution ini dipersembahkan oleh Bakudaya, HR Consulting dengan tagline Elevating Human Potential, Transforming Organization. Bakudaya percaya bahwa keberhasilan strategi tidak hanya bergantung pada perencanaan yang mumpuni, namun juga pada manusia yang menjalankannya. Itulah mengapa topik malam ini, Leading Strategy from Vision to Execution, sangat selaras dengan nilai Bakudaya, bahwa strategi yang kuat harus dihidupkan oleh kepemimpinan yang mampu menggerakkan. Nah, teman Bakudaya, kita akan memasuki sesi talk show. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan moderator talk show kita pada malam hari ini. Maria Agustina Samperoro, atau akrab juga disapa dengan Mbak Pepi, founder dan CEO Bakudaya, yang seorang praktisi human capital dengan pengalaman lebih dari 25 tahun dalam transformasi organisasi di berbagai industri, dari bidang retail, logistik, hingga manufacture, dari MNC, BUMN, hingga perusahaan swasta lokal. Mbak Pepi juga seorang Associate Certified Coach ACC dari International Coaching Federation, ICF, yang telah memfasilitasi banyak leader dan HR professionals dalam membangun keterampilan kepemimpinan modern. Nah, dengan pengalaman panjang beliau di dunia strategi, organisasi, dan pengembangan manusia, Mbak Pepi tentunya sangat tepat memandu diskusi malam ini bersama keynote speaker. Tanpa berpanjang kata lagi, mari kita sambut moderator malam ini, Mbak Pepi Samperoro. Selamat malam, Mbak Pepi. Halo Mbak Reni, selamat malam. Terima kasih banyak sudah diperkenalkan dan terima kasih juga Mbak Reni sudah membuka webinar kita dengan hangat dan semangat. Dengan senang hati. Selamat malam teman Bakudaya. Senang sekali bisa berada di sini bersama teman-teman sekalian dalam webinar bulan November ini dengan tema Leading Strategy from Vision to Execution. Ini menjadi hal yang sering sekali dihadapi di organisasi ya, bagaimana strategi, bagaimana vision bisa diterjemahkan ke dalam execution. Nah, teman Bakudaya juga tadi Mbak Reni sudah mengatakan bahwa kalau teman Bakudaya mau mengajukan pertanyaan, bisa mengisi form yang linknya di-share dalam kolom chat. Terkadang, organisasi sudah memiliki strategi besar yang luar biasa.
Namun tantangannya bukan pada strategi itu sendiri, melainkan bagaimana kepemimpinan mampu menjembatani visi dan eksekusi sehingga strategi tidak berhenti hanya sebagai dokumen, tetapi benar-benar menjadi arah nyata yang dijalankan bersama di lapangan. Karena itulah malam ini kita akan mengeksplorasi bagaimana seorang pemimpin strategis mampu satu, menerjemahkan visi menjadi arah strategis yang jelas dan dapat dieksekusi. Yang kedua, menghidupkan strategi melalui komunikasi dan keterlibatan. Yang ketiga, membangun kolaborasi efektif lintas fungsi untuk memastikan strategi berjalan konsisten. Dan kita beruntung sekali karena hadir bersama kita sosok pemimpin yang memiliki pengalaman panjang dalam transformasi organisasi dan implementasi strategi di level nasional maupun global. Aha, ini dia. Narasumber kita malam ini adalah Bapak Lili Unggul Raharjo, salah satu eksekutif terkemuka di industri semen di Indonesia. Saat ini beliau menjabat sebagai Chairman of the Indonesia Cement Association. Sebelumnya, beliau juga dipercaya sebagai President of the Indonesia Business Council for Sustainable Development periode 2022 sampai dengan 2025, serta Presiden Direktur PT Solusi Bangun Indonesia Tbk atau dulu dikenal sebagai Holcim Indonesia pada periode 2022 hingga 2024. Beliau dikenal luas atas kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan profitabilitas, memajukan inisiatif keberlanjutan, serta meningkatkan kinerja operasional lintas berbagai fasilitas manufacturing. Dengan pengalaman panjang di bidang strategic leadership dan industrial transformation, beliau telah menduduki peran-peran penting seperti manufacturing director, board member, serta CEO office director, dan berhasil memberikan peningkatan signifikan dalam net OEE serta standar kinerja industri semen. Menarik sekali. Beliau ini sudah tidak diragukan lagi ya teman baku daya bagaimana narasumber kita malam hari ini yang benar-benar kawakan di industrinya. Nah, dari sisi pendidikan, beliau memiliki 2 gelar MBA, masing-masing dari SBM ITB dan Aalto Executive Education Finland, serta gelar sarjana teknik kimia dari Universitas Gadjah Mada. Aha, teman baku daya, mari siap-siap ya. Kita sambut dengan hangat narasumber kita yang sudah kita nantikan, yaitu Bapak Lili Unggul Raharjo. Selamat malam Pak Lili. Selamat malam Mbak Pepi. Selamat malam semuanya. Senang sekali malam hari ini Bapak bisa bergabung bersama kami dan sudah banyak juga teman Bakudaya yang hadir di webinar ini. Maka tanpa berpanjang lagi, saya akan langsung serahkan screen-nya ke Pak Lili ya Pak. Monggo Oke, Pak. siap. Baik, terima kasih kepada Bakudaya yang telah memberi kesempatan saya untuk sharing session ya. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas. Kalau wajahnya kurang jelas, saya kira bukan suatu yang masalah ya. Yang penting suaranya. Kali ini saya ingin berbagi ya, tentang tadi disampaikan strategi leadership kaitannya dengan bagaimana kita mengeksekusi ya strategi di dalam
kondisi yang tidak menentu, ya, melalui leadership skill kita yang ada, yaitu alignment, koordinasi, dan kemudian adaptation gitu ya. Kemudian tentunya main objektif yang ingin saya share adalah bagaimana kita bisa itu, dan pastinya berawal dari satu pertanyaan, apa sih yang menjadi tantangan utama, greatest challenge dari institusi kita, dari perusahaan kita di dalam mengeksekusi strategi. Kemudian leadership apa yang dibutuhkan, yang diperlukan di dalam eksekusi ini gitu ya. Sebelumnya saya mau disclaimer, beberapa materi yang ada, terutama slide-slide visualisasinya, memang saya ambil sebagian dari in-class material pada saat mengikuti studi di Aalto University, ya. Karena memang saya lihat sangat relevan dan saya tidak perlu membuat slide-slide baru, walaupun sebagian besar juga slide dari saya sendiri, juga termasuk narasinya, tapi beberapa visualisasinya saya ambil dari materi dari Aalto itu ya. Baik, kalau begitu saya izin untuk share slide-nya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, udah terlihat full ya, full Sudah. slide ya. Oke. Sudah, Pak. Cakep. Jadi Silakan, Pak. agenda yang akan saya sampaikan, apa sih sebenarnya strategi itu gitu ya. Kemudian kita mulai dulu dengan awalnya lahirnya strategi, bagaimana sih mendefine strategic direction-nya, kemudian framework-nya dari analysis to execution. AFI itu analysis, formulation, ya, kemudian strategi, execution in uncertainty, ya, kemudian leadership in execution. Jadi intinya dari sana. Tapi kita mulai dulu dengan bagaimana sih kita mendefine suatu strategi dan apa sih perlunya mendefine strategi. Apa sih yang dimaksud dengan strategi? Kalau banyak definisi ya, ya kita bisa ambil dari berbagai referensi, tapi praktikal yang ada memang sebagian besar kalau kita di skopnya katakanlah kita kerja di suatu corporate ya, atau institusi. Jadi strategi itu adalah kolektif dari corporate activity ya, yang tujuannya sebenarnya create value ya, bisa dengan memperkuat customer value ya, bisa juga value internal seperti optimizing cost. Ini kalau kita ambil contoh yang misalnya value di nilai economic value, misalnya bagaimana strategi itu bisa meningkatkan willingness daripada customer untuk membayar gitu ya, atau membayar lebih atau lebih. Sementara untuk internal bagaimana kita bisa melakukan efisiensi ya, sehingga intinya bottom line-nya tercapai, walaupun tidak hanya masalah profitability ya, tapi juga terkait mungkin dengan market share, kemudian value proposition yang kita akan sampaikan ke customer sehingga loyalty-nya dari customer bisa terjaga. Jadi berbagai macam value yang bisa kita ambil. Intinya adalah strategi itu mengarah ke sana yang meng-create dan men-sustain suatu nilai, misalnya internal maupun eksternal. Dan strategi itu harusnya memang sesuatu yang simple, mudah dimengerti, kemudian fokus, jadi tidak kemana-mana, dan mudah dimengerti untuk tim-tim eksekusi. Ya, ini yang
terutama di level-level operation. Jadi nanti akan kita jelaskan bagaimana cascading down-nya dari top objektif dari corporate objektifnya hingga sampai ke level ke operation-nya gitu. Berikutnya mengenai akan saya sampaikan tentang bagaimana mendefine strategi itu. Kita mulai dulu biasanya kita mengawali itu dari company purpose. Apa sih intentionnya bahwa company ini tetap harus eksis ya, tetap harus sustain ya, kemudian diterjemahkan ke dalam strategi. Nah, strategi ini memang harusnya langsung ke operation, tetapi ada black box di situ ya. Ada black box yang harus dimengerti bagaimana suatu strategi bisa ditranslate ke operation, yang mana operation lebih kepada melakukan tas-tas yang ada gitu ya. Jadi kalau di strategi itu isinya kan memang agak di high level corporate objective itu biasanya memang kadang-kadang pengalaman saya kalau kita tidak bisa menerjemahkan kemudian bercascade sampai ke level operation yang di bawah kadang-kadang bingung gitu ya. Nah, kuncinya itu di black box ini gitu ya. Nah, memang tantangannya adalah bagaimana menerjemahkan dari strategi ke level operation tadi. Nah, ini nanti yang kita jelaskan gitu ya. Kemudian kita mulai dengan tadi kita sampaikan yang dimaksud strategi itu dari secara detail frameworknya seperti apa gitu ya. Tadi mulai dengan company purpose ya, company purpose. Kenapa sih company atau season yang kita kerja ini misalnya itu ingin tetap eksis ya. Jadi purpose-nya apa gitu ya, banyak hal gitu ya. Nah, dimulailah dengan namanya present state analysis. Jadi kita melakukan analisis dulu sih gitu ya. Sekarang kondisinya kita ini seperti apa, current performance-nya ya. Kemudian misalnya market position kita seperti apa. Nah, ini yang biasa orang mengenal dengan analisa seperti SWOT ya, strength, weakness, kemudian opportunity ya, dan threat atau ancaman ya. Kemudian dari situ kemudian kita bisa melihat nih, kita identify current performance kita seperti ini, market position kita seperti ini. Misalnya katakanlah, market share kita ternyata nggak terlalu besar dibandingkan yang lain. Kalau pemainnya banyak, itu industri yang misalnya yang bergerak di komoditi kan pemainnya banyak. Jadi kita bermain di mana kita ini. Gitu. Nah, disitulah kita pakai sebagai fondasi untuk analisis gitu. Kita mau bergerak kemana nantinya gitu ya. Kemudian internal strength dan weakness-nya kita mestinya tahu ya, dari mulai dari berbagai hal ya, internal strength dan weakness. Strength-nya misalnya lokasinya strategis gitu misalnya ya, lokasinya strategis, kemudian people-nya juga punya culture, working attitude, behavior yang bagus, itu di antara strength misalnya. Kemudian bagaimana stakeholder yang ada sekitar kita itu bagaimana kooperatif, suportif, atau menjadikan tantangan tersendiri ya. Nah, kemudian berikutnya dari analisa tadi, kemudian kita ke purpose lagi, tapi melalui satu analisa lagi, misalnya lebih detail lagi, yaitu saya kira banyak yang tahu tentang PESTEL ya. Jadi ada politik, ada ekonomi, ada sosial ya, kemudian ada teknologi, environment ya. Nah, di situ kita bisa tahu gitu, di samping SWOT yang tadi kita sudah sampaikan tadi ya, kemudian juga ada computer analysis, kemudian industry structure kita, yaitu quarter five forces misalnya, kekuatan-kekuatan dari industri yang
menjadi ekosistem kita itu seperti kekuatan supply bagaimana, ya market bagaimana. Nah, dan kita baru mengerti tentang tantangan dan opportunity-nya dari situ gitu ya. Kemudian setelah tahu tantangannya dan opportunity-nya, kita ke industri analisis, kita mau bermain di mana nih gitu ya, where to play ya gitu ya. Kemudian di bisnis mana, walaupun kita sudah melakukan analisa di atas, tapi kita mau fokus di mana nih? Apa kita fokus kalau misalnya dia itu punya berbagai macam diversifikasi bisnis, kita lebih baik fokus di mana? Nah, itu perlu ditetapkan berdasarkan dari analisa-analisa tadi gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah kalau kita sudah menetapkan itu, kita mau di mana, how to win-nya. Kita melakukan competitive advantage, jadi kita susun bisnis modelnya ya, yang terbaik supaya kita bisa memenangkan persaingan. Itu kita menganalisa bisnis modelnya seperti bisnis kanvas dan sebagainya. Kemudian baru setelah itu, setelah disusun how to win-nya, lebih didetailkan lagi dengan KPI ya, strategy execution gitu ya, dan inisiatif berdasarkan dengan KPI-nya itu. Sampai di sana itulah yang nantinya perlu dieksekusi gitu. Oke, selanjutnya bagaimana kita mentranslate strategi tadi ke result ya. Jadi ada sebelum ke sana, jadi ada beberapa understanding strategy question-nya itu untuk winning strategi itu apa saja. Nanti kita sampaikan ada beberapa pertanyaan ya yang perlu kita mengerti ya kalau kita ingin nanti betul-betul bisa mentranslate dari strategi ke result. Kemudian kita juga harus tahu juga challenge dari eksekusi tadi, yaitu terkait dengan alignment, coordination, adapting, ya. Kemudian juga tidak kalah pentingnya ya adalah tentang leadership, ya. Jadi kita tahu mengenai question-question atau pertanyaan yang nantinya diperlukan untuk memenangkan dalam satu kondisi yang tidak pasti, kan kita tahu sendiri banyak kalau dimanapun kondisinya pasti ada sesuatu yang tidak menentu kondisinya, terlalu dinamis dan sebagainya ya. Nah, kemudian juga ada masalah aligning, coordinating, adapting, nanti lebih jelas kenapa kita perlu sih ada alignment, ada coordination, dan perlunya adaptasi. Kemudian yang kalah pentingnya adalah tentang leadership toolkit di dalam black box tadi, sehingga bisa menghasilkan result. Nah, pertanyaannya banyak suatu strategi yang tidak terlalu clear gitu ya, samar gitu. Jadi kita misalnya contoh saja, kalau sebelah kiri dia kotak-kotak saja tapi nggak terlalu clear ya. Mestinya kotak-kotak itu sudah tertulis gitu ya, udah clear daripada strateginya. Jadi kadang-kadang terlalu samar-samar atau vague ya, atau tidak clear benar yang dimaksud. Jadi harus jelas gitu, harus jelas itu. Nah, di antara pertanyaannya adalah misalnya seperti ini ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu di-raise dari awal. Misalnya situasinya sebenarnya seperti apa sih gitu ya. Pak Lili, punten. Ya. Mau tanya Pak, Bapak udah pindah page atau masih di page yang pertama tadi? Oh, udah jauh ini. Sorry. Di screen masih what strategy really is. Oh, sorry. Ini sekarang saya di the question. Belum bergeser Bapak, punten. Dan masih di mana sekarang? Masih di what strategy really is di page yang pertama tadi. Saya udah pindah jauh nih. Waduh, kita ketinggalan nih, sayang banget. Tapi nggak apa-apa, Pak. Nah. Ini pindah belum ini?
Belum, belum Pak. Aduh. Saya stop dulu aja ya. Ya, boleh Pak. Stop sharing dulu. Oke. Nanti dicoba lagi. Win. Ini sudah pindah, udah lain beda. Ini udah how strategy translate into result. Oke. Ini yang tadi udah saya omongkan ya, sorry Ya. ya. Jadi ini beda terus padahal ya. wah cakep-cakep banget slides-nya. Tadi belum sempat kelihatan. Udah banyak omong nih, perlu diulangi lagi nggak ya? Gak apa-apa Pak, gak apa-apa. Oke, ini agendanya. Oke, jadi ini yang tadi saya jelaskan. Ini udah ke how, purpose, and strategy cascade udah nggak? Oh, ini tadi sudah, betul. Black box, oke. Ya, ini Oke, sudah. ya. Oke, oke. Terus kemudian ini kita menyusun strategi framework. Ya. Ini oke, ya. Ada SWOT, Tapi ada. tadi slide-nya nggak muncul ya pada saat saya ngomong ya. Betul, tadi slide-nya nggak muncul yang ini. Tapi tadi Bapak sudah jelaskan tentang SWOT, tentang nggak perlu saya ulang ya. Nggak usah. Oke, terus ini berikutnya adalah analisis, strategi ke riset. Ini tadi sudah saya jelaskan. Oke. Oke. Nah, ini barusan tadi yang saya bilang ini banyak yang samar, value, jadi strategi itu harusnya clear gitu ya, bukan sesuatu yang samar seperti yang sebelah kiri, harusnya yang sebelah kanan itu. Jadi seperti itu ya. Siap. Oke. Mangga Pak, sudah oke ini bisa. Nah, udah ini berjalan tadi yang saya bilang, ada beberapa pertanyaan ya yang harus kita telah dulu sebelum kita menyusun strategi. Ya, misalnya situasinya sekarang seperti apa ya. Kemudian bagaimana ini bisa berubah ya. Tadi bagaimana kita bisa berkompetisi ya. Di mana kita bisa bermain dan berkompetisi ya. How we will win ya. Bagaimana kita bisa memenangkan kompetisi ini. Apa yang bisa nyetop kita? Nah, pertanyaannya, then what should we do gitu kan? Ya, masih terbaca ya slide-nya ya. Halo? Masih Pak, masih. Masih ya? Oke. Nah, ini poin yang tadi saya sudah sampaikan, beberapa strategi itu vague atau samar ya. Tidak terlalu menggait real action gitu ya. Ini kita alami lah kadang-kadang di dunia kerja gitu ya. Kemudian avoid yang namanya buzzword atau abstract statement gitu ya. Jadi strategi harusnya clear ya, kemudian actionable ya, fokus di sesuatu yang real choice, pilihan-pilihan yang real ya, bukan ngambang ya. Tentunya ada trade off juga dan ada priority. Oke. Saya pindah slide, jelas? Jelas Pak. Oke. Dan strategi itu bukan sesuatu yang hanya berisi tentang numerical, angka-angka ya. Bukan value atau kasih samar, tadi saya sampaikan. Dan yang penting, kadang-kadang kita praktis sekali kadang-kadang menyampaikan strategi, tapi dengan jargon-jargon seperti cheerleader atau kalimat-kalimat manis saja gitu ya. Nah, itu bukan seperti itu ya. Jadi banyak dari organisasi yang misunderstanding ya antara perencanaan, angka, ya, kemudian tadi juga ada kalimat-kalimat yang hanya saja, misalnya kita harus sampai ke sana, gitu doang ya, gitu kan, itu bukan strategi gitu ya. Ya, nanti lebih daripada itu, jadi sesuatu yang betul-betul keputusan yang konkret untuk memenangkan kompetisi gitu. Berpindah udah jelas ya Kan untuk Pak, slide-nya. berpindah. Oke. Ya. Oke. Jadi tadi sampaikan bukan sesuatu yang tidak clear, terlalu banyak tabel-tabel. Dan sebelah kanan juga terlalu kompleks ya, matriksnya terlalu kompleks ya. Jadi bisa bayangkan kalau terlalu kompleks kayak gitu, eksekusinya gimana ya di bawah gitu. Lagi
melihat saja, membaca sudah pusing gitu ya, gitu. Nah, harusnya bagaimana gitu. Nah, strategi bukan sesuatu tumpukan buku tebal gitu ya. Jadi, orang mau memilih mana sih yang menjadi priority, orang memilih menjadi fokus, bingung saking tebalnya ya. Jadi strategi is not, take a report. Nah, ini udah pindah, anu ya, Ya, Pak. terlihat ya? Ya. Jadi kalau misalnya suatu, apa istilahnya, nyusun partitur musik itu ya, good news-nya oke, clear. Kita yang, objektifnya yang di, top levelnya clear. Tapi penerjemahannya ruwet gitu ya, ruwet gitu. Cascading down-nya ruwet gitu. Nah, ini juga, eee, kurang bagus atau menjadi kendala justru untuk eksekusi. Ya, karena nanti kita lihat ada faktor-faktor untuk eksekusi. Kalau lihat seperti ini, kita, sendiri yang melihat pastinya juga, muat confuse gitu. Cuma kadang-kadang orang itu, diterima dulu, tanya belakangan dan sebagainya, tapi pada saat ada review tentang achievement, tentang performance, baru dia tidak sadar ada beberapa yang sebenarnya tidak dimengerti gitu. Itu banyak terjadi gitu. Kemudian, eee, ini lebih detailnya tentang apa sih strategi itu eksekusi gitu ya. Tadi kita sampaikan ada beberapa pertanyaan ya, situasinya, bagaimana kita bisa merubah, di mana kita harus bermain dan berkompetisi, bagaimana kita memenangkan kompetisi, kemudian, apa yang bisa menyetop kita ya, what should we do juga. Nah, ini diantaranya nih. Jadi kalau situasinya seperti apa, ya kita perlu melakukan diagnosis gitu ya. Nah, di industri apa sih sebenarnya kita ini? Misalnya ini pertanyaan dasar gitu ya. Kemudian apa yang terjadi di industrinya, ini kebetulan background saya semen, ya, misalnya industri kita semen, situasinya kita oversupply, utilizasi rendah, kompetisi sangat ketat sekali, seperti itu misalnya gitu ya. What's going on our market? Jadi contohnya misalnya sekarang untuk semen, saya contohkan semen, marketnya sekarang ini malah, declining, menurun, udah oversupply, consumption-nya juga rendah. Ini contoh gitu ya, jadi bisa melihat juga di industri yang relevan, yang sendiri-sendiri gitu. Nah, internalnya juga gitu, dalam kondisi seperti ini, internalnya kita bisa lihat apakah mereka masih semangat, termotivasi, inovatif apa enggak, dan juga apakah mereka agile. Nah, ini juga menjadi banyak pertanyaan, sudah kondisi marketnya kurang baik, industrinya kurang baik, tapi, internal kita malah demanding gitu misalnya itu. Yang kedua kemudian di mana kita harus berkompetisi. Jadi ini juga harus ada clarity gitu ya. Eee, apa sih, maksudnya siapa sih yang ideal target customer kita? Kita mau bermain di segmen mana gitu ya. Apakah bermain pucuk apa misalnya kalau semen kita hanya bermain, semen sebagai building material atau di solusinya misalnya gitu ya. Nah, ini bisa dicontohkan juga di industri-industri lain ya. Nah itu tadi ya, yang kedua tadi, kita hanya produk saja atau produk gabungan, termasuk juga service dan juga, solution gitu ya. Value proposition kita apa, itu kita perlu tahu, supaya kita bisa tahu, bisa memenangkan setelah tahu tadi market situasinya, sepertinya value proposition kita perlu kita rubah. Misalnya, apa namanya, solution oriented gitu ya. Jadi tidak hanya jual produk tapi juga memberikan solusi, misalnya di antaranya itu yang pemain lain belum melakukan gitu ya. Nah, kita ada banyak pengalaman tentang itu ya, dan itu ternyata juga menambah, apa namanya, value proposition yang image-nya
akan berubah. Jadi, oh saya beli produk ini karena dia memberikan solusi, apalagi kalau sekarang ini hampir semua orang bicara tentang green product dan sebagainya. Bagaimana value proposition-nya kita, produk kita, proses kita betul-betul memenuhi kaidah-kaidah green, misalnya seperti itu gitu ya. Saya kira Mbak Baby jauh lebih tahu daripada saya ya. Gitu. Kemudian how we will win ya, resource kita bagaimana di dalam itu ya, itu penting banget itu. Jadi kita menanya tentang di tataran eksternal, marketnya seperti apa, industri seperti apa, kemudian kita menganalisa kita seperti bagus bermain di sini, tetapi resource kita kira-kira mampu nggak ya untuk mengeksekusi ini gitu ya. Nah ini penting sekali. Di samping juga capability itu kalau tadi enabler-nya di antaranya adalah resources-nya, sekarang juga capability daripada perusahaan. Mampu nggak kita dari sisi aset, ya, dari sisi finansial dan sebagainya. Kemudian apa yang bisa menyetop kita? Ya, bisa dari internal, bisa dari eksternal. Internalnya kalau kita tidak mempunyai capability gitu. Eksternalnya, nah ini kompetitor kalau ternyata mereka lebih agresif ya. Gitu. Dan kemudian selanjutnya setelah kita analisa tadi pertanyaan-pertanyaan tadi, yang terakhir kita perlu menentukan prioritas yang tidak perlu banyak-banyak, 3-5 prioritas ya, untuk 3 tahun ke depan, ini short term business planning ya, di mana kita harus memenangkan pertarungan. Nah, ini sudah berubah? Ya. Ya, oke, ya. Jadi intinya strategi for execution itu semacam value creation. Jadi kita tidak bisa hanya strategi planning tapi tanpa ada value creation. Tadi saya sampaikan value creation ada beberapa hal gitu ya. Value creation untuk customer, untuk internal, untuk stakeholder gitu ya. Itu yang penting. Dan juga execution-nya membutuhkan fokus. Jadi kita harus fokus kalau kita memang sudah menentukan 4 strategi tadi, misalnya 4 priority ya atau 5 priority, fokus ke sana. Kemudian melakukan priorisasi mana sih yang lebih penting antara satu dan lainnya gitu ya. Nah itu ya harus clear sehingga kita bisa menyusun, mulai menyusun inisiatif-inisiatifnya gitu. Oke, nah ini perlunya alignment coordination. Ini contoh saja, sebelah kiri kita biasanya melakukan koordinasi dari top ke bawah per masing-masing silo atau departemen gitu ya. Nah, tidak bisa hanya seperti itu saja. Jadi kita harus melakukan baik itu di satu departemen atau satu direktorat ya, tapi juga dengan peer kita karena keberhasilan apalagi di industri atau di perusahaan yang organisasi kompleks. Ini penting sekali melakukan koordinasi ya dengan peer-peer kita di direktorat lain, di departemen lain ya. Karena itu banyak keberhasilan kalau kita juga memperhatikan juga apa namanya purpose atau objektif dari departemen lain itu. Banyak contoh yang kadang-kadang kita menyampaikan, oh saya sudah komunikasikan ya, tetapi tidak dikoordinasikan ya, tidak ada kolaborasi sehingga masing-masing jalan dengan KPI-nya, jalan dengan objektifnya. Pada satu titik ada satu atau benturan yang satu sama lain tidak align. Nah ini yang perlu dibicarakan gitu ya. Jadi banyak biasanya antara orang produksi sama orang sales marketing, kadang-kadang seperti itu tuh banyak terjadi gitu ya. Oke. Nah, ada insight dari eksekusi. Satu, jadi kita tadi kan sampaikan alignment ya, tidak butuh hanya alignment ya, tapi butuh cooperation, coordination dan collaboration ya. Yang kedua,
sering orang melihat itu eksekusi itu implementasi daripada suatu perencanaan, misalnya lewat ini Gantt chart seperti ini gitu ya. Nah, poinnya adalah sebagus apapun tadi Pak Febi di pembukaan menyampaikan ya, sebagus apapun suatu rencana atau plan itu realitasnya pasti akan berbeda di marketnya nanti gitu ya, di marketnya, di realitinya akan berbeda. Nah, yang utama kalau nanti ternyata realitasnya berbeda, inilah fungsi leader bagaimana secepatnya untuk melakukan adaptasi. Banyak sekali faktor-faktor eksternal tiba-tiba yang sesuai dengan asumsi kita di awal tidak sesuai. Nah, ini bagaimana langsung quick untuk melakukan adaptasi, dan kalau melakukan adaptasi pastinya juga tidak hanya karena faktor eksternal, juga faktor internal dengan misalnya departemen-departemen lain ya, itu yang belum melakukan adaptasi cepatnya. Ini sangat jamak ya, pada saat jalan awal tahun kita sudah meletakkan strategi, kemudian 1 semester kita review, kemudian ternyata banyak hal yang tidak sesuai dengan planning dan harus segera di-review ya, di-review. Kemudian juga masalah boundary, jadi dari eksekusi insight pertama ini, kita memang perlu ya mempunyai structure yang clear, kemudian boundary-nya, role and responsibility-nya, tapi jangan terlalu kaku ya. Dan pada saat tertentu memang boundary-boundary itu memang perlu digeser dan untuk membentuk suatu kolaborasi tanggung jawab bersama. Kalau semua orang aware bahwa tujuannya adalah goal-nya kan goal objektif dari perusahaan ya, mestinya jadi tidak perlu bersinggungan dengan job desk-nya, dengan departemennya gitu ya. Jadi lebih pada ke tujuan daripada corporate objektifnya gitu. Ini di lapangan banyak sering terjadi terutama pada saat review KPI gitu ya, performanya entah 3 bulanan atau 6 bulanan gitu. Disitulah baru terbuka itu ada sesuatu, kenapa ini nggak bisa dieksekusi, oh karena ini, nah apakah ada pembicaraan dan sebagainya. Makanya kadang-kadang di beberapa organisasi ada beberapa yang namanya share KPI. Jadi KPI ini menjadi tanggung jawab antara departemen dan departemen ini. Jadi tidak sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri padahal itu bisa dicapai dengan kolaborasi beberapa departemen, maka itu sebaiknya dijadikan share KPI. Gitu. Kemudian insight yang kedua, nah ini penting ya, kita tadi mengatakan tentang koordinasi, adaptasi, alignment ya, bahwa tidak semua strategi itu pasti fit antara satu dengan yang lainnya ya. Jadi execution is not one size fits all gitu. Jadi ada yang lebih misalnya menekankan di alignment-nya misalnya ya. Ini biasanya perusahaan yang ada fungsi-fungsinya centralized, ada holding di sana gitu ya. Jadi ada centralized. Nanti perlu alignment-nya perlu tinggi nih gitu ya. Ada beberapa fungsi yang ditarik di corporate gitu ya. Kemudian masing-masing unit operation mempunyai beberapa fungsi juga, dan ini perlu alignment. Kalau nggak jalan sendiri tidak ada alignment, karena beberapa fungsinya ditarik ke corporate. Jadi di level-level operation-nya sudah ada 3 fungsi itu. Nah itu alignment menjadi penting dan kuat sekali gitu ya. Terus ada juga yang lebih menekankan di koordinasinya. Ya, ini misalnya yang berhubungan dengan customer solution strategy gitu. Nah, yang terakhir juga ada yang adaptasinya lebih ditekankan karena biasanya faktor daripada eksternal lebih banyak mempengaruhi. Jadi adaptasinya harus tapi intinya tiga-tiganya diperlukan, hanya porsinya kadang-kadang perlu menyesuaikan dengan kondisi yang dihadapi. Next.
execution itu sifatnya dimensional, tadi sudah saya sampaikan, ya ada koordinasi ya antara unit ya ada dengan partner outside itu juga penting ya. Kalau sudah perusahaan cukup besar, organisasinya kompleks, kemudian apa namanya stakeholder juga luas ya. Nah, ini perlu juga koordinasi internal maupun eksternal gitu ya. Kemudian alignment activity tadi sudah saya jelaskan ya, jadi antara departemen satu dengan departemen lain, antara tim juga dengan di atasnya juga gitu ya, harus clear. Dan adaptation ini ya, ini lebih sering terjadi adaptasi itu ya, lebih sering terjadi pada saat dia sudah disusun di awal tahun, akhir tahun biasanya ya, dari cycle-nya itu kan akhir tahun itu sudah selesai dengan yang namanya planning ya, budgeting dan sebagainya. Kemudian tahun depan tinggal menjalankan, kemudian ternyata ada asumsi yang dibuat di akhir tahun itu berbeda, sehingga dia perlu melakukan adaptasi gitu. Atau ada kalau itu perusahaan yang katakanlah ada parents-nya di tempat lain, dan mereka juga melakukan suatu sedikit perubahan direction ya, tentunya kita perlu beradaptasi. Atau ada policy atau regulasi baru dari pemerintah dan sebagainya yang sedikit membuat langkah kita agak berat itu, nah makanya kita perlu melakukan adaptasi gitu ya. Kadang license dan sebagainya itu juga kadang-kadang mempengaruhi juga ya, jadi perlunya adaptation gitu. Next. Nah, kita sunset leadership. Nah, ini tadi yang kita sampaikan bahwa black box di sini, isinya itu kalau apa kita semua itu adalah share konteks. Jadi common understanding ya, common understanding itu dari top leadership-nya yang di atas yang dia sebenarnya juga yang termasuk mendefine tadi strategi ya. Jadi ada pasal yang tersambung ya antara top leadership, antara distributed leadership arti di front end leader-nya itu ya, dan juga manajernya, kemudian juga fit dengan culture yang ada ini masalah software-nya, eksekusinya culture of value, behavior ya, itu penting sekali. Kemudian juga hardware-nya. Jadi percuma juga kita mempunyai yang lainnya, tapi hardware-nya untuk tool-nya, eksekusinya juga tidak ada juga nggak bisa. Jadi 4 hal itu di black box-nya tadi yang saya sampaikan. Jadi ada share konteks, common understanding ya antara top leadership, kemudian culture-nya, distributed leadership yang di manager, middle leader, kemudian juga hardware-nya. Baru nanti kita bisa mengeksekusi di level operation-nya itu. Nah, secara konteks tadi sudah saya sampaikan ya. Di secara konteksnya ada common understanding ya untuk terutama yang di bawah, yang di middle tadi ya. Apa sih yang menjadi top priorities ya 3 atau 5 itu ya. Why it matters ya. Jadi tadi saya sebutkan satu situ adalah creating value. Jadi value-nya apa sih gitu ya. Sebenarnya sederhana, tapi nanti kita lihat ada survei, ternyata memang tidak semua mengerti itu gitu ya. Bagaimana beberapa habis tadi bisa di-fit-kan bersama gitu ya. Nah, makanya strategi itu akan lebih mudah dimengerti oleh distributed leader kalau itu simple ya, simple to for everyone ya. Kemudian juga menunjukkan how to show what it looks like to win. Jadi kayaknya menyaksikan untuk bisa memenangkan ya. Kemudian melakukan diskusi di dalam interaksinya, tidak hanya menggurui ya. Jadi kan saya kira teman-teman tahu bagaimana sih
engagement yang pas gitu ya. Dan kalau kita, if you tell me, may I forget sometime, ya kalau dia mengatakan kita akan mungkin lupa, tapi kalau Anda menjelaskan, explain, mungkin saya ingat, tapi kalau Anda melibatkan mereka, mereka akan dapat pelajaran gitu ya, dan itu akan sangat teringat. Nah, itu pentingnya di dalam discussion not lecture. Makanya pada saat menyusun KPI itu kan pasti di setiap organisasi sebelum ke tahun depan kita ada kayak semacam, kita bisa bilang dialog untuk menentukan KPI bersama antara atasan bawahan yang di-agree gitu ya. Jadi kemudian sampaikan juga, kemudian menjelaskan dalam membuat KPI itu dijelaskan juga, kemudian mereka ikut mereview, itulah melibatkan mereka gitu ya. Jadi mereka tahu gitu. Jadi tidak hanya memberitahu saja. Nah, ini realitanya tadi saya bilang. Jadi sepertinya kita hanya butuh komunikasi lebih gitu. Tapi dari survei yang ada itu dari 442 perusahaan ya, dan melibatkan 11.800 responden ya. Itu berapa persen sih manajer yang bisa mengidentifikasi corporate priorities atau prioritas perusahaan ya. Nah, untuk top priority itu 56%, top 3 priority 42%, top 5 priority hanya 33% dari responden itu ya. Artinya hanya sebagian kecil yang bisa betul-betul mengerti top 5 priority-nya gitu ya. Jadi ini artinya membuktikan bahwa cascading down, kemudian komunikasi, engagement-nya nggak betul-betul terlaksana dengan baik gitu ya. Kemudian juga pertanyaan tentang how well do corporate priorities ya. Jadi pertanyaan seperti itu yang betul-betul jelas hanya 28% gitu ya. Sementara 57% itu hanya general idea, tidak betul-betul memahami ya. Kemudian yang sama sekali itu susah untuk menjelaskan itu 12%. Itu ada kartun cukup menarik, saya yang kecil sekali, mohon maaf ya. Itu jelaskan, dilaporkan ada seorang yang menghack, hacker yang berisi file-file corporate strategi kita. Nah, dua manajer yang lain, satu bilang, oh, saya butuh emailnya gitu, saya butuh emailnya, saya mau tanya karena saya belum jelas ini tentang status kita. Dia lucu gitu, mereka tidak betul-betul memahami tentang strategi yang sudah disusun di awal gitu ya. Next, nah tadi yang saya sampaikan, strategi ini mestinya simple, berisi beberapa 3-5 untuk top objektifnya yang mudah dimengerti gitu ya. Jadi bukan yang tadi kondisi nada-nada yang ruwet untuk orkestra ya klasik banget gitu ya. Nah, itu yang susah dimengerti gitu ya. Next. Nah, untuk kita bisa mengeksekusi, jadi kita juga harus match-kan dengan culture di dalam strategi kita gitu. Nah, ini culture apa sih yang perlu dimiliki gitu ya? Misalnya untuk alignment ya, bahwa ini hubungannya dengan performance, berarti culture accountability, culture deliver the result, performance results itu penting sekali. Kemudian untuk kaitan dengan koordinasi, ini ada culture yang berhubungan dengan teamwork, collective ya, kemudian juga kolaborasi, dan untuk adaptasi ini sekarang yang banyak masih dipakai dan masih sangat-sangat relevan banget ya, inovasi ya, agility ini sekarang banyak kata-kata yang dipakai ya, karena begitunya banyak uncertainty condition, jadi kita
harus agile gitu ya. Kemudian flexibility operation ini beberapa contoh culture. Pastinya teman-teman bisa menambahkan juga gitu ya, tentang culture-culture ini yang perlu dimiliki. Nah, untuk eksekusi kita butuh satu one team gitu ya. Jadi saya ambil quote dari Bill Jackson, the strength of the team is its individual team member. The strength of its member is the team. Nah, jadi kalau nggak perlu saya terjemahkan gitu ya. Jadi kekuatan daripada tim itu individu dari tim member, kemudian kekuatan daripada masing-masing member adalah the team itu sendiri. True gitu ya. Jadi tidak ada satu superhero yang lainnya, tidak. Jadi saling support gitu. Oke. Nah, wrap up. Jadi strategi itu harus simple dan value fokus ya. Kemudian perlu berpikir untuk short term target ya. Beyond short term target, maksudnya di atas short term target, sorry. Kemudian execution di dalam uncertainty ini memerlukan capability, tadi alignment, koordinasi, kemudian adaptasi, kemudian execution culture, sustain performance. Nah ini penting sekali, kita punya budaya eksekusi, ini yang penting, itu bisa mensustain performance kita. Dan leadership di all level, ya, dari top leader, set direction, kemudian distributed leader, make execution. Ini juga saling berhubungan, gitu ya. Nah, terakhir saya kira, execution is not about following a plan, tadi saya sampaikan ya. It's about creating value, jadi tentang creation value melalui alignment, koordinasi, kemudian adaptive action across organization. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi sudah mendengarkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan. Terima kasih Pak Lili. Ini memang kita akan masuk ke sesi tanya jawab, Pak. Nah, sudah ada juga dari teman Bakudaya yang sudah banyak mengajukan pertanyaan. Yang pertama ini ada di kolom Q&A, saya akan bacakan ya, Pak. Malam Pak Lili, saya Sirul dari SIG. Izin bertanya Pak Lili, mengeksekusi visi itu tidak mudah karena organisasi memiliki banyak paradoks di antara lingkungan internal dan eksternalnya. Misal, organisasi ingin agile namun terkendala dengan compliance. Atau organisasi ingin meningkatkan kualitas namun terkendala efisiensi. Dan masih banyak lagi. Untuk mengatasi paradoks-paradoks yang ada, apa yang seharusnya dilakukan organisasi? Terima kasih. Dari Sirul dari SIG, Pak Lili. Silahkan. Pak Sirul, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kita memang sering menghadapi case-case seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya satu compliance utama ya, gitu ya, compliance utama gitu ya. Nah, bagaimana kita tetap comply ya, tetapi kita bisa melakukan eksekusi. Nah, tinggal ini di level apa Pak Sirul berada gitu ya. Kalau katakanlah di luar otoritasnya perlu di raise up ke atas, di escalate gitu ya, dan juga menyampaikan kita tidak bisa karena ini adalah masalah compliance, sehingga kita perlu cari jalan lain dan itu perlu dibicarakan dengan atas. Kemudian yang kedua, agile ini terkait dengan kendala efisiensi dan masih banyak lagi. Sekali lagi perlu dilihat adalah di top priority-nya corporate objektifnya seperti apa, gitu ya. Jadi itu perlu dibicarakan, ya perlu dialogkan dengan atasan. Jadi ini kalau kita mau melakukan satu inisiatif, tapi kita memerlukan cost. Nah, kita bisa tunjukkan
sepertinya kita naik, tetapi nanti result-nya akan lebih banyak saving gitu kan. Jadi efisiensi menurut saya tidak tepat kalau hanya sekedar memotong anggaran gitu ya. Nah, efisiensi itu kalau memang tidak clear objektifnya dari suatu anggaran dan tidak ada value yang di-create gitu. Jadi kalau saran saya sampaikan kita pengen agile ya, terus tapi meyakinkan dengan suatu data, hitungan dan sebagainya, make sure misalnya nih bisa capex ya. Saya tahu bahwa ada memang harus di suatu organisasi ya misalnya di BUMN juga gitu ya, yang harus clear ya membuat FS-nya gitu ya. Ya, selama itu kita sampaikan ya dan kita make sure bahwa kalau kita melakukan inisiatif ini maka kita akan dapat saving. Sebaliknya kalau kita nggak lakukan, kalau nggak kita lakukan, kita ada potensi loss begini-begini. Nah itu kita sampaikan. Jadi kecuali Pak Sirul memang di posisinya punya otoritas untuk itu ya harus dengan perhitungan sendiri kira-kira bahwa yang kita lakukan itu secara bisnis strategi, kemudian lewat kajian memang bisa meng-create value gitu. Jadi oke spend sedikit tapi saya bisa melakukan saving seperti ini. Tapi kalau ternyata pengen agile, tetapi hasilnya masih belum clear ya, dan ada efisiensi ya mungkin dimasukkan ke prioritas kedua, cari prioritas lain yang low hanging fruit ya, low hanging fruit yang kira-kira kalau katakanlah kita ya ada capex invest gitu, low hanging fruit yang kira-kira kurang dari setahun itu sudah payback ya, ada beberapa case gitu kan ya. Tapi kalau terlalu lama mungkin perlu dipikirkan lagi. Jadi sementara itu tapi semangat untuk itu terus ditonjolkan Pak. Jadi apa namanya jangan terus tidak termotivasi ya, terus tidak melakukan apa tunggu dari apa saja lah arahan dari atasan nanti saya kira tidak. Jadi semakin sering sampaikan dengan komunikasi yang baik, apalagi tadi menunjukkan dengan satu kajian bahwa kita kalau melakukan ini akan ada saving dan sebagainya. Itu Pak Sirul mudah-mudahan membantu menjawab pertanyaan Anda. Baik, terima kasih Pak Lili. Semoga menjawab Pak Siril. Oke, pertanyaan berikutnya Pak dari Dita Azhar. Bagaimana bila perusahaan sudah menetapkan strategi tahunan? Boleh di ini di next ini masih yang tampil masih Pak Sirul. Oh, di chat Pak, di kolom di chat. Oh, ya. oke. Ya. Oke. Ada pertanyaan Q1. Bagaimana bila perusahaan sudah menetapkan strategi tahunan, tapi ada satu tim yang tidak memenuhi KPI dari strategi tersebut? Apa sebaiknya yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dan kapan sebaiknya review untuk KPI dari strategi tersebut dilakukan? Dari Dita Azhar. Oke, ini yang saya tangkap berarti bagaimana bila perusahaan sudah menetapkan strategi tahunan, tapi ada satu tim yang tidak memenuhi KPI dari strategi tersebut. Jadi saya anggap tim atau satu departemen misalnya gitu ya. Karena ini kan tadi bicaranya tentang strategi perusahaan. Kayak apa sebaiknya dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, kalau terakhirnya baru tahu kemudian apa yang perlu dilakukan, itu sudah terlambat. Ya, jadi kan kita ada 3 bulanan review, 6 bulanan, ya, ada dialog, ya. Di situ pada saat kita melakukan dialog 3 bulanan atau 6 bulanan, ya, kan kita bisa mengetahui entah itu kita dengan satu departemen masing-masing atau satu direktorat, ya, atau itu dengan atasannya langsung. Kalau dialog dengan atasannya langsung ya untuk mereview. Tapi kita ada review 3 bulan atau 6 bulanan dengan satu departemen ya atau satu direktorat ya pencapaian gimana.
pada saat 3 bulan pertama kita bisa tahu ini tendensinya nggak mencapai ini gitu kan ya, tidak mencapai, terus kemudian kita memberikan arahan-arahan, kemudian apa yang perlu dilakukan, adjustment, kemudian apa ya enabler-nya, support apa yang dibutuhkan oleh, atasan dan sebagainya biasanya ya, terus kemudian kita lihat lagi nanti gitu ya. Nah, di pertengahan tahun kita lihat lagi, belum ada perubahan, mestinya di situ sudah ada satu keputusan. Kita melihat apakah ini karena tidak punya capability untuk eksekusi, atau tidak ada support dari tim terkait dari luar sana, dari departemen lain maksud saya, atau ada masalah-masalah eksternal. Jadi mestinya kita sudah tahu di awal. Jadi kalau akhir tahun ternyata baru menyadari bahwa satu tidak tercapai, itu agak terlambat gitu. Mestinya sudah ada warning-warning di awal gitu ya. Tapi kalau in case sudah terjadi, ya kita perlu tanya apa sih kendalanya, kenapa tidak bisa tercapai. Dari situ nanti kita bisa tahu apakah masalah capability, sehingga kalau capability ya development dan sebagainya, atau masalah eksternal walaupun itu terlambat ya, masalah eksternal, atau masalah teamwork-nya dan sebagainya. Jadi apa yang perlu dilakukan tergantung dari root cause-nya gitu. Walaupun saya bilang lebih awal dievaluasi akan lebih baik dari 3 bulanan, 6 bulanan ya, kemudian sampai ke full year. Itu sudah dideteksi lebih awal potensinya nih nggak menyampai ini gitu ya gitu. Nah, dia udah berusaha dan sebagainya, apalagi faktor eksternal, ya strategi kita next year-nya harus dirubah gitu. Jadi dalam tim itu kita tidak bisa apa-apa kecuali memang kita sudah berikan arahan dan sebagainya, dia tidak melakukan apa yang menjadi arahan, ya ini perlu ada disiplin action gitu ya. Kenapa tidak melakukan apa yang sudah diarahkan padahal sudah awal-awal diberikan reminder atau ada feedback ya. Kan di dalam dialog itu kan ada session feedback gitu kan ya. Dan itu kan dia tercatat gitu kan ya. Dilihat lagi catatannya. Anda udah lakukan ini apa belum gitu. Itu saya kira jawabannya. Baik, terima kasih Pak Lili. Semoga terjawab ya Mbak Dita Azhar. Kita lanjut ya Pak ke pertanyaan berikut. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Cynthia. Apakah ada pengalaman Bapak di mana sebuah strategi, berapapun skalanya, tidak berjalan sesuai harapan? Dan apa pembelajaran yang bisa dipetik ataupun faktor yang menyebabkan hal tersebut? Biasa, oke. Ada kita mengalami 1-2 ya, yang tidak berjalan sesuai dengan rencana kita, yaitu dalam membuat saat itu asumsinya itu tidak akurat gitu ya, tidak akurat gitu ya. Biasanya seperti itu ya. Kebanyakan adalah asumsi atau ada faktor eksternal yang out of control kita ya, out of control kita. Jadi beberapa pengalaman kita seperti itu gitu ya. Kalau terkait itu disampaikan tidak bisa tercapai berapapun skalanya karena tim. Itu jarang karena memang kita melakukan review terus itu ya. Melakukan review terus. Bahwa hasil final achievement-nya tidak sesuai atau case sedikit, kita evaluasi. Ada memang faktor internal, ya misalnya aset kita tidak sesuai, tidak optimal seperti yang kita miliki, atau masalah resources dan sebagainya itu. Nah, tapi yang agak besar itu biasanya ada faktor-faktor eksternal gitu. Jadi seperti itu biasanya gitu ya. Jadi ada pengalaman kita ya ada seperti itu. Baik, baik Pak. Oke, terima kasih Pak Lili. Jadi pengalamannya Bapak pernah menghadapi situasi tersebut, kemudian penyebabnya bisa ada internal ataupun faktor eksternal gitu ya Pak? Ya. Baik Bapak, saya lanjut lagi ke pertanyaan berikut, ini dari Andi. Dalam kondisi uncertainty yang tinggi,
apakah membuat long-term strategi masih relevan? Berapa time span horizon yang efektif? Oh ya, ini menarik nih Pak. Oke. Sebenarnya uncertainty ini jalan terus ya, karena ada beberapa faktor. Kan kita ada macam-macam istilahnya, VUCA dan sebagainya itu ya. Apalagi kita melihat sekarang industri landscape kita sekarang kiblatnya udah berubah dan sebagainya gitu. Jadi seperti di industri semen gitu ya. Kita nggak menyangka sekarang yang menguasai semen di dunia paling besar dari China. Yang dulu pabrik-pabrik itu kiblatnya ke Eropa ya, sekarang semua bisa diproduksi dari China. Itu sesuatu juga yang tidak disangka. Tapi karena kaitan pertanyaan Anda tetap diperlukan gitu kan ya. Makanya faktor cultural adaptability itu penting gitu. Jadi kita kalau membuat planning, jadi kita ada business planning yang mid term itu 3 tahunan gitu ya. Jadi 3 tahun itu penting banget pegangan gitu ya, pegangan gitu ya. Nah, kalau dalam perjalanannya ada sesuatu yang uncertain, ya kita review lagi gitu ya. Yang kemarin masih relevan nggak gitu dalam 3 bulan. Jadi menurut saya masih diperlukan gitu ya. Kalau kita nggak punya business planning atau strategi planning dan sebagainya, bagaimana kita mau berjalan gitu kan. Bahwa nanti di perjalanan ada lagi yang berubah. Disitulah culture dari adaptability itu diperlukan. Tapi kalau kita nggak punya strategi planning yang kita rencanakan 3 tahunan, kita tidak tahu larinya mau kemana. Jadi uncertainty tetap ada, tapi kita bisa langsung switch atau melakukan adaptasi gitu. Jadi masih diperlukan sekali gitu. Mid term maupun even long term gitu. Dulu kita membuat memang sih mid termnya 5 tahunan jadi spending, kemudian kita rubah dengan kondisi itu menjadi 3 tahun gitu. Tapi menurut saya masih sangat diperlukan gitu. Ya. Kalau dulu pernah punya strategi yang 10 tahun ya Pak, bahkan ya? Betul. Jadi dulu 10 tahun, ya sekarang kita tahu memang semakin global kondisinya memang nggak certain, kita perpendek ya, 5 dan 3, tapi misalnya masih perlu gitu ya. Dan setiap tahun pasti diulang, direview. Betul, setiap tahun direview, assumption-nya masih valid apa enggak gitu kan. Terus kemudian tadi analisa investor dari politiknya masih sama apa enggak, sosialnya sama apa enggak ya. Kemudian Pak Lili. dari environment-nya sama apa enggak. Jadi itu gitu ya. Kapan kita segera shifting dari prioritas yang berbeda dengan yang kita asumsikan. Ya. Jadi asumsi itu penting banget ya Pak di bagian penyusunan strategi ini ya. Sangat. Asumsi di dalam dasar membuat yang strategi dipakai. kan tadi kan kita membuat asumsi dulu ya, dari asumsi didapat dari analisis tadi ya. Ya, present condition-nya, internal analysis, external analysis itu penting banget. Baik. Terima kasih Pak. Bapak masih ada beberapa pertanyaan, kita lanjut lagi ya Pak ya ke pertanyaan berikutnya. Nah ini ada di kolom Q&A, baru masuk, oke. Kita lihat, Pak, strategi apa yang sudah atau sedang dikembangkan industri semen di Indonesia sehubungan dengan isu dunia tentang pengurangan emisi karbon? Oke, terima kasih. Oke, memang betul sekarang kita ada Paris Agreement, kemudian
Indonesia dalam komitmennya dalam Paris Agreement kita punya yang namanya NDC, Nationally Determined Contribution. Jadi berapa sih CO2 yang akan kita turunkan ya di tahun 2030. Jadi kalau itu sekarang muncul lagi tadinya enhanced NDC, jadi enhanced NDC ya, memperkuat lagi, jadi ada pertemuan-pertemuan seperti kemarin COP dan sebagainya di Brasil itu merumuskan itu. Nah, terakhirnya ada second NDC ya. Kalau yang di enhanced NDC itu tahun 2030 kita harus menurunkan emisi sekitar 31,8%, dan jika ada support dari internasional sekitar 40%-an itu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh industri semen? Semen itu industri yang termasuk jujur saja memang polutan gitu ya. Jadi kalau secara global 7% daripada emisi itu berasal dari emisi CO2 berasal dari industri semen. Kalau Indonesia sekitar 5%. Terus apa yang dilakukan di kita gitu ya? Di dalam kondisi yang sebenarnya belum sehat benar ya industri kita ini, semen maksud saya, karena oversupply, utilisasi hanya 56,5%, tapi kita tetap komit. Jadi kita menyusun dekarbonisasi roadmap ya, dengan mitigasi-mitigasi inisiatif seperti enhance efisiensi, meningkatkan efisiensi, itu baik efisiensi energi, ya, energinya bisa energi thermal, energi listrik, karena itu terutama thermal yang terkait langsung dengan operasi kita, sehingga kita bisa mengurangi pemakaian bahan bakar yang kontribut untuk menghasilkan CO2, bahan bakarnya batu bara. Terus switching dari fossil fuel, batu bara, dengan alternatif fuel itu bisa dari biomass ya, skambadi, bisa dari RDF, sampah kota yang diolah menjadi RDF, terus kemudian juga dari industrial waste. Terus memproduksi semen ramah lingkungan ya, semen ramah lingkungan dengan kandungan karbonnya lebih rendah produksinya ya. Itu yang kita lakukan. Dan yang terakhir belum kita lakukan yaitu implementasi teknologi ya, di mana apapun yang kita sampaikan tadi belum bisa membuat zero. Jadi kita membuat roadmap dekarbonisasi bagaimana tahun 2050 bisa mencapai net zero emission ya. Walaupun roadmapnya baru jadi, tapi inisiatif itu sudah dilakukan sejak tahun 2010 gitu ya. Dan intensitas emisinya yaitu kilogram CO2 per ton semennya sudah turun 20% dari 2010 dibandingkan tahun 2024. Jadi, dan saya senangnya industri semen yang ada cukup termotivasi untuk melakukan itu, walaupun juga mendapatkan benefit lain yaitu efisiensinya ya. Ya itu mungkin yang bisa saya jawab gitu. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya sangat menarik ya, Pak Lili ya. Ada pertanyaan lagi, Pak. Sebenarnya masih ada beberapa, tapi karena waktu, saya akan bacakan satu pertanyaan terakhir ya, Pak. Ini dari Pak Ato, Pak Ahmad Sirul Ato. Malam Pak Lili, izin bertanya Pak Lili, kapan sebaiknya visi itu sudah waktunya harus diubah? Oke. Jadi setiap tahun tadi saya sampaikan circle-nya itu kan, cycle-nya itu kan kita melakukan analisis ya. Jadi melakukan analisis, present analisis ya, internal, eksternal dan sebagainya. Kemudian di situ juga di dalam analisis kita menghasilkan goal, kemudian juga ada vision dan mission ya. Dan di situ kan juga kita mereview apakah kita dengan vision yang kemarin kita tetapkan di tahun kemarin ya bisa betul-betul create value ya dengan pencapaian
di tahun ini misalnya, ya kita misalkan udah Desember ya, November ya. Jadi kita lihat nanti, mestinya ini sudah kalau biasa saya lakukan, kita tuh Juli sudah melakukan business planning, kemudian Juli pertengahan tahun ya, kita melihat terus yang ada, terus kemudian functional planning masing-masing, terus kemudian sampai ke masing-masing fungsi yang functional planning ya, terus kemudian ke budgeting gitu ya. Nah, di business planning di pertengahan tahun itu biasanya kita sudah mulai mengutak-atik ini masih relevan nggak ya, gitu. Sampai akhir tahun itu diputuskan apakah masih relevan dengan melihat hasil yang ada, apakah vision ini mendorong strategi kita lebih sharp atau kurang gitu ya. Apakah vision ini bisa mendorong ke priority atau top 5 strategi misalnya gitu ya. Disitulah kalau sudah dianggap tidak lagi vision ini bisa mendorong ke sana, ya saatnya diganti gitu ya. Itu menurut saya gitu. Tapi kalau ternyata katakanlah tidak tercapai ya objektif yang ada, tapi bukan karena visionnya, tapi lebih kepada eksekusi strateginya atau ada faktor-faktor eksternal yang atau kontrol kita, dan menurut kita visi kita itu sebenarnya masih relevan sekali dengan kondisi yang ada. Menurut saya jangan diganti. Jadi lakukan analisa dulu gitu ya. Jadi industri kita sekarang seperti apa, ya marketnya kondisi seperti apa, kemudian kita ingin where we play, jadi kompetisi mau di mana, masih relevan nggak gitu. Tapi kalau sudah relevan ya diganti, nggak perlu menunggu 3 tahun 4 tahun gitu ya. Itu sih menurut saya. Tapi kalau masih relevan ya dipakai lagi gitu. Baik, jadi relevansi dari visi itu yang terpenting, melihat bukan waktunya tapi benar-benar relevansinya pada momen itu ya Pak ya. Ya. Kalau memang perlu diubah. Oke Pak Lili, sayang sekali masih ada beberapa pertanyaan, tapi kita sudah sampai di akhir dari sesi talk show. Bapak masih ada closing statement gitu Pak tentang leading strategy from vision to execution? Ngasih saya kira tadi yang saya sampaikan terakhir tadi ya, bahwa strategy execution ini sesuatu yang berhubungan dengan tidak hanya masalah follow suatu rencana ya, tapi tentang creating value melalui alignment, koordinasi, adaptif ya. Terus adaptif ini penting gitu. Jadi apalagi sekarang ya mohon maaf saya belum, mungkin saya salah ya, sekarang kan banyak Gen Z dan sebagainya ya, ini adaptability, agility itu sangat penting sekali gitu di dalam kondisi yang sekarang ini gitu. Itu Mbak Wei. Baik. Terima kasih banyak Pak Lili untuk ilmunya, untuk sharingnya, wisdom Bapak atas yang Bapak bawa malam ini berdasarkan pengalaman Bapak di lapangan. Sangat berarti buat kita semua Pak. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga Bapak selalu sehat, semakin sukses, lebih banyak lagi yang terinspirasi oleh pemikiran dan sharing Bapak. Terima kasih banyak Pak Lili. Terima kasih. Baik teman Baku Daya, seru banget ya dengar sharingnya Pak Lili. Itu wisdom itu tidak tergantikan gitu ya, karena memang diperolehnya juga dari pengalaman yang panjang sekali yang sudah dilewati oleh Pak Lili. Nah, terima kasih sekali lagi kepada teman Baku Daya yang sudah berpartisipasi dalam sesi talk show pada malam hari ini. Dan kita sudah mendengarkan Pak Lili yang hebat banget men-sharingkan knowledge, experience, dan juga tadi sudah menjawab pertanyaan dari teman Baku Daya yang pertanyaan-pertanyaan yang keren-keren dan sudah dijawab dengan jawaban-jawaban yang sangat inspiratif. Saya ingin
menyampaikan 3 hal yang bisa kita petik dari sesi talk show malam ini. Yang pertama adalah bahwa the essence of the strategy is creating economic value gitu. Jadi essence-nya itu adalah creating economic values, yang artinya untuk creating economic values itu bisa dengan increasing customer willingness to pay atau reducing our cost, dan strategi itu harus simple, focus, dan easy to understand. Kemudian yang kedua adalah berbicara tentang execution. Execution is not one size fits all. Dan execution ini adalah three-dimensional, ada alignment, coordination, dan adaptation. Dan yang terakhir yang tadi juga Pak Lili udah ungkapkan sebagai closing remarks beliau, dan ini memang saya rasa penting sekali bahwa execution is not about following a plan. Jadi memang bukan hanya ngikutin planning kita, tapi it is about creating value through alignment, coordination, dan adaptation. Nah, itu adalah 3 hal yang bisa kita bawa pulang dari talk show kita malam hari ini. Teman Bakudaya dimanapun kita berada, mari kita ciptakan lingkungan yang saling memberdayakan, lingkungan yang mampu membantu dan merangkul semua pihak untuk menjadi lebih berdaya lagi. Sebab manusia yang berdaya akan mencerminkan bangsa yang berdaya pula. Selanjutnya, saya akan kembalikan kepada Mbak Reni. Kembali ke Mbak Reni ya, dan aku mau pamit dulu. Thank you so much Mbak Ren. Mbak Pepi. Teman Bakudaya, kita sudah di penghujung sesi malam ini, Leading Strategy from Vision to Execution. Sebelum kita berpisah, saya sampaikan 3 informasi penting. Feedback form. Mohon kesediaan teman Bakudaya untuk mengisi feedback form yang akan muncul saat Zoom selesai. Dan terkait sertifikat yang kedua, sertifikat akan diberikan by request kepada peserta yang mengikuti webinar penuh dan mengisi feedback form. Jadi nanti ada setelah feedback form selesai, ada link untuk menuliskan nama yang dituliskan di sertifikat. Yang ketiga adalah event terdekat Bakudaya. Tadi Pak Lili sempat sampaikan mengenai engagement. Nah, kita di Rabu depan akan ada Instagram Live tentang employee engagement. Jadi pantengin terus sosial media Bakudaya, baik Instagram, LinkedIn, dan TikTok untuk update dan insight kegiatan berikutnya. Kita sudah sampai di penghujung acara nih. Saya, Reni, mewakili tim Bakudaya yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih kepada Pak Lili Unggul Raharjo, keynote speaker inspiratif kita malam ini, kepada Mbak Pepi, moderator yang telah memandu dengan hangat dan reflektif, dan tentu saja kepada semua teman Bakudaya, dimanapun teman Bakudaya berada, yang sudah hadir dan berpartisipasi aktif malam hari ini. Mari kita terus menjadi pemimpin yang tidak hanya mampu menyusun strategi, namun juga mampu memberdayakan dan menggerakkan tim untuk mewujudkan strategi tersebut. Kami pamit. Sampai bertemu kembali di event berikutnya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.